warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 5 yang hebat. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Anti akan melanjutkan materi, yaitu materi IPA kelas 5 tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, sambil menyimak video pembelajaran dari Bu Anti, silahkan untuk menyiapkan alat tulisnya. Jadi pada saat Bu Anti menjelaskan materi, anak-anak bisa sambil mencatat poin-poin pentingnya ya. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Sudah, akan Bu Anti mulai. Silahkan disimak dengan baik-baik. Nah, yang pertama ini Bu Anti berikan gambar bagian dari organ pernafasan manusia. Ada beberapa ya, nanti kita akan pelajari bersama. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen atau O2, kemudian oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh manusia. Selanjutnya, apa saja organ pernapasan manusia? Yuk kita pelajari bersama ya. Yaitu organ pernapasan manusia terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, kemudian menuju ke paru-paru. Boleh sambil dicatat ya anak-anak ya. Nah, ini tadi bagian gambarnya dari organ pernapasan manusia. Pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Kemudian di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara, untuk menyesuaikan suhu dan melembabkan udara yang masuk oleh selaput hidung. Nah, itu tadi penjelasan dari bagian hidung atau rongga hidung dan fungsinya ya. Kemudian yang kedua adalah faring. Nah, anak-anak bisa melihat pada bagian gambar yang sudah Bu Anti sediakan pada bagian B ya. Kemudian faring merupakan pertemuan rongga hidung atau saluran pernapasan dan rongga mulut atau saluran pencernaan. Kemudian faring sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Bu Anti lanjutkan. Ketiga adalah laring, teka atau jakun. Pada gambar bagian yaitu pada poin C ya anak-anak ya, laring. Kemudian laring atau teka atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Anak-anak bisa melihat ya, memang berbentuk kotak ya tulang rawannya. Kemudian terdapat epiglotis dan pita suara. Kemudian yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan, yaitu ada pada poin D pada gambar bagiannya ya. Yang memanjang ke bawah itu ya anak-anak, itu adalah trakea atau batang tenggorokan. Kemudian terdapat lapisan lendir dan jaringan yang disebut dengan silia yang berfungsi menyaring kotoran yang tidak tertangkap oleh laring sebelum masuk ke paru-paru. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus pada poin E ya anak-anak ya. Kemudian bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, bronkus itu ada dua ya anak-anak bagiannya, yaitu bagian kiri dan bagian kanan.
Yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Nanti lanjutkan. Yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus terdapat pada dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk gelembung seperti buah anggur atau gelembung paru-paru sebagai ujung dari bronkiolus. Nah, anak-anak, dari alveolus ini kita bisa menggarisbawahi bentuknya seperti buah anggur ya, terdiri dari gelembung paru-paru seperti itu. Selanjutnya adalah diafragma, yaitu pada poin G ya anak-anak ya, bagian bawah dari paru-paru. Kemudian fungsi diafragma yaitu sekat rongga badan berupa otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut, berfungsi membantu proses pernapasan, yakni mengatur keluar masuknya udara melalui kontraksi otot. Nah, bagaimana proses pernapasan manusia? Silahkan disimak penjelasan dari. Pertama adalah proses menghirup udara atau inspirasi. Anak-anak bisa mempraktekkan ya sambil menyimak video penjelasan dari Bu Wanti. Menghirup udara, yaitu prosesnya adalah rongga dada membesar, udara masuk melalui hidung, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, kemudian paru-paru mengembang, dan yang terakhir oksigen diserap melalui alveolus. Anak-anak bisa melihat pada gambar bagian yang sudah Bantu sediakan, yaitu proses inspirasi atau menghirup udara, yaitu otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian rongga dada mengembang. Tadi adalah inspirasi, yang kedua adalah proses mengembuskan udara atau ekspirasi, yaitu rongga dada mengecil, kemudian paru-paru mengempis, dan udara keluar melalui saluran pernapasan. Nah, Bu Wanti juga sudah menyediakan bagian gambarnya ya. Proses ekspirasi yaitu pada proses mengembuskan udara, diafragma melengkung ke atas atau relaksasi. Nah, yang ditunjukkan oleh tanda panah itu ya anak-anak ya. Kemudian otot-otot antar tulang rusuk berelaksasi, rongga dada mengempis. Jenis pernapasan manusia yaitu ada dua, yaitu pernapasan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pernapasan dada, yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk, tentu saja pada bagian organ dada ya anak-anak ya. Kemudian pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Kemudian pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan anak-anak. Sudah paham ya? Nanti bisa dipelajari kembali dengan membaca buku materi dan buku paket tema. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah belajar dengan Bu Wanti. Materi hari ini yaitu sistem pernapasan manusia dan organ pernapasan manusia. Kemudian ada jenis pernapasan manusia, yaitu tadi adalah pernafasan dada dan perut seperti itu. Kemudian silahkan untuk like video pembelajaran dari Bu Wanti ini. Kemudian anak-anak yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya, agar ketika Bu Wanti mengupload video pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa mendapatkan notifikasi untuk belajar materi selanjutnya. Kemudian anak-anak bisa share ke teman-teman kalian video pembelajaran ini agar bisa dipelajari bersama, tentunya yang berada di kelas 5.
Bu Anti harapkan anak-anak tetap semangat belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.